Selamat sore, Pastor, Suster, Dewan Juri, juga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini Darel akan membawakan tutur kitab suci dari Matius bab 20 ayat 1 sampai 16 yang berjudul perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar untuk mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Wahai saudara-saudaraku yang hadir di sini, apakah di antara kalian ada yang mau bekerja di kebun anggurku? Jika kalian mau, akan kuupah kalian sedinar dalam sehari, kata si pemilik kebun anggur itu. Mereka pun menjawab, "Saya Tuan, saya juga mau Tuan." Baiklah, kalau begitu pergilah kalian ke kebun anggurku. Mereka pun segera bekerja di kebun anggur dengan kesepakatan upah sedinar dalam sehari. Kira-kira pada pukul 9, si pemilik kebun anggur itu pun keluar lagi untuk mencari pekerja. Ayo dibeli, diskon, murah-murah. Ayo Tuan, ayo Nyonya, beli. Hei Tuan yang ada di sana, sini Tuan, belilah Tuan, beli. Kata si pemilik kebun anggur itu. Wahai saudara-saudaraku yang ada di pasar ini, apakah di antara kalian ada yang mau bekerja di kebun anggurku? Jika ada yang mau, akan kuberikan apa yang pantas engkau dapatkan. Jawab salah seorang dari mereka. Saya Tuan, saya mau bekerja di kebun anggurmu. Baiklah, kalau begitu pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Kemudian pada pukul 12 dan pukul 3 petang, si pemilik kebun anggur itu pun keluar lagi untuk mencari pekerja. Dan si pemilik kebun anggur itu menawarkan hal yang sama seperti tadi. Kira-kira pada pukul 5 petang, si pemilik kebun anggur itu pun kembali keluar untuk mencari pekerja. Dan didapatinya orang-orang yang sedang menganggur. Kata si pemilik kebun anggur itu. Wahai saudara-saudaraku, hari sudah menjelang malam. Mengapa sepanjang hari ini kalian masih menganggur di sini? Jawab mereka. Tuan, tidak ada satu orang pun yang mau mengupah kami, Tuan. Iya, Tuan. Tidak ada satu orang pun yang mau mengupah kami, Tuan. Apakah kalian mau bekerja di kebun anggurku? Wah, tentu saja, Tuan. Iya, Tuan. Kami akan bekerja di kebun anggurmu dengan penuh sukacita.
Baiklah, kalau begitu, pergi jugalah kalian ke kebun anggurku. Mereka pun segera bekerja di kebun anggur dengan penuh sukacita. Teman-teman, malam pun tiba. Si pemilik kebun anggur itu pun memanggil mandurnya. Wahai mandurku, kemarilah. Panggillah pekerja-pekerja itu dan upahlah mereka mulai dari yang terakhir hingga yang terdahulu. Dan masing-masing pekerja mendapatkan upah 1 dinar. Si mandur itu pun segera mengumpulkan semua pekerja dan membagikan upah kepada pekerja-pekerja yang mulai bekerja dari pukul 5 petang, pukul 3 petang, pukul 12, dan pukul 9. Masing-masing dari mereka mendapatkan upah 1 dinar. Tibalah saatnya untuk pekerja yang mulai bekerja dari pagi-pagi benar menerima upahnya. Teman-teman, mereka mengira akan mendapatkan lebih banyak. Wah, ternyata mereka juga mendapatkan upah 1 dinar. Hal itu membuat salah satu dari mereka pun berkata, "Tuan, mengapa engkau menyamakan kami dengan mereka, Tuan? Kami sudah menanggung beratnya pekerjaan dan juga teriknya matahari. Engkau samakan kami dengan mereka yang hanya bekerja 1 jam saja." Si pemilik kebun anggur itu pun menjawab dengan bijaksana loh teman-teman. "Wahai saudaraku, aku tidak berperilaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita sudah sepakat mengenai upah 1 dinar dalam sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada yang masuk terakhir sama seperti kepadamu. Bukankah aku bebas mempergunakan hartaku sesuai dengan keinginan hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Teman-teman, maka tertulis di kitab suci, yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Wah, ternyata si pemilik kebun anggur ini sangat baik ya orangnya. Dia mau berbuat baik sepanjang hari dan tidak membeda-bedakan kepada siapa dia berbuat baik. Seharusnya kita juga bisa dong berbuat baik kepada semua orang. Hal itu dapat kita mulai dari rumah. Hayo, siapa nih yang kalau bangun tidur kamarnya masih berantakan? Atau lupa untuk berdoa? Apalagi ini nih, taulah ya, langsung mengecek HP-nya. Udah ngaku aja. Sebaiknya kita merapikan tempat tidur kita dulu dong. Dan jangan lupa untuk rajin berdoa. Ada satu hal lagi. Teman-teman pasti pernah kan disuruh atau dimintai tolong oleh orang tua kita? Gimana reaksi kalian? Jangan-jangan pura-pura tidak mendengar, apalagi cuek. Seharusnya kita mau dong membantu orang tua kita ketika mereka meminta tolong kepada kita. Teman-teman, kita kan berkumpul di sini nih untuk berkompetisi. Pasti ada yang menang kan? Dan juga ada yang kalah. Kalau misalkan menang nih,
Jangan sombong ya. Kalau misalkan kalah, tidak usah berkecil hati, apalagi iri dengan apa yang didapatkan oleh orang lain. Kan kita semua sudah memberikan yang terbaik dari diri kita. Saya akhiri dengan sebuah lagu. Kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa, aduhai sayang, papan di Jawa dibelah-belah. Kalaulah hidup tidak berbudi, umpama pokok, aduhai sayang, umpama pokok tidak berbuah. Dalam hidup kita harus berbuat baik dengan cara membaca kitab suci. Karena cerita-cerita di kitab suci itu menarik, seru, dan juga banyak positif yang bisa kita contoh. Demikian tadi tutur kitab suci dari Darel. Sekian dan terima kasih.